البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala masih di akhir-akhir muka surat 64 masalah ijma. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'i. Keluar dengan perkataan kita terhadap hukum syar'i, yaitu apa? Kesepakatan terhadap suatu hukum syar'i, ittifaquhum ala hukmin aqli. Kesepakatan mereka tentang hukum akal. Apa contoh hukum akal? Yaitu apa? Hukum akal mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Atau apa? Annal kul akbaru minal juz'. Sesuatu yang bersifat total itu lebih besar daripada sesuatu yang bersifat parsial. Jelas apa? Jelas 1 lebih besar daripada setengah. Dan ini hukum akal. Hukum akal jangan dimasukkan dalam hukum ihtimal. Kalau ihtimal nggak habis-habis. Oh boleh 1 tambah 1 4 itu tetangga saya habis kawin anaknya 4. Enggak, ini pembahasan lain, ihtimal yang tidak dibahas. Baik. Ada juga 1 tambah 1 kosong, habis kawin mati semua. Tapi bukan ini yang dibahas. Ini hukum akal. Yaitu apa? Yang masuk akal biasa itu. Au adi, atau hukum yang bersifat tradisional. Apa itu contohnya? Yaitu pada cuaca yang terang di pagi hari dengan situasi yang normal, maka akan timbul yang namanya apa itu istilahnya itu kabus atau kabut atau embun nada. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya adi, tradisional. Baik. Fala madkhala lahu huna, maka dia tidak punya tempat masuk di sini. Yang pembahasannya adalah ilmu syar'i, bukan masalah ilmu fisika atau kimia atau biologi atau yang semacam itu. Walaupun apa boleh orang ijma masalah itu, tapi ini di luar pembahasan. Baik, idil bahsu fil ijma kadalilin min adillatis syara'. Karena pembahasan di dalam ijma itu seperti salah satu dalil dari dalil-dalil syariat. Jadi yang dibahas adalah syariat, bukan pembahasan yang lain. Baik. Wal ijma hujjatun li adillah. Ijma itu hujjah. Kalau memang terbentuk ijma, maka dia hujjah menurut pendapat terkuat. Baik, ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan dia enggak hujjah. Tapi yang betul adalah hujjah kalau memang terbukti, memang tidak ada khilaf. Kata Syekh Utsaimin li adillah, berdasarkan beberapa dalil. Minha di antaranya apa? Yang pertama qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Firman Allah Ta'ala, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentunya apa? Umat ijabah yang menerima dakwah Nabi, bukan yang menentang. Umat yang pertengahan dan terbaik. Wasaton, sinnya di fathah, maksudnya adalah yang khiyar, yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap umat manusia. Apa sisi pendalilannya? Fa qauluhu syuhada'a 'alan nas, firman Allah Ta'ala bahwasanya kalian adalah saksi-saksi terhadap umat manusia. Yashmalu syahadata 'ala a'malihim, ini mencakupi persaksian terhadap amalan-amalan umat manusia, wa ala ahkami a'malihim, terhadap hukum-hukum amalan mereka. Wa syahid qauluhu maqbul, saksi itu ucapannya layak diterima. Baik. Bila seseorang itu layak jadi saksi, tentunya kalau syarat-syarat terpenuhi, memang dia adalah orang yang adlun dhabit, yaitu dia orang yang agamanya lurus dan hafalannya itu kuat. Baik. Nah, kalau memang sampai semuanya bersaksi demikian, berarti itu adalah sebuah kebenaran. Berarti apa? Itu adalah hujjah. Buktinya apa? Allah menerima persaksian mereka. Berarti persaksian mereka adalah hujjah. Sebagaimana sebab turunnya ayat ini di dalam Sahih Bukhari itu. Baik. Yang kedua, dalil kedua apa? Qauluhu ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikan perkara tadi kepada Allah dan Rasul. Apa sisi pendalilannya? Fadalla ala anna mattafaqu alaihi haqq. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang mereka sepakati adalah benar. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam Syinqiti, ini apa? Harfu syartin wa jazm, yaitu syarat.
Wa sighatu syarat laha mafhum mukhalafah. Pola syarat ini memiliki makna kebalikan. Berarti gimana? Apabila kalian berselisih pendapat, kembalikan pada dalil Quran dan Sunnah. Berarti kalau kalian tidak berselisih pendapat, berarti apa? Tidak wajib dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Berarti apa? Kalau tidak berselisih, berarti apa? Ijma. Berarti ijma itu sudah hujjah. Wajib dikembalikan ke Quran, dilihat jawabannya kalau apa? Terjadi perselisihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab ini. Baik, alhamdulillah dulu anak Allah kasih kemudahan mengajarkan kitab itu dari awal sampai akhir, 1 jilid tebal. Kalau itu kita ajarkan terlalu tebal, dia setahun lebih nanti. Baik, di situ beliau menjelaskan sisi pendalilannya di situ. Baik, karena Allah hanya mewajibkan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ketika terjadi perselisihan di kalangan mujtahidin. Ini menunjukkan kalau para mujtahidin sepakat, maka kebenaran sudah ada di situ. Kalau memang sepakat tentunya. Bukan ada khilaf tapi tidak disebut-sebut misalkan. Tapi kalau memang tidak ada khilaf berarti itu sudah kebenaran. Dalil yang paling jelas yang berikutnya, termasuk yang paling jelas yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sabda Rasulullah SAW, umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Berarti apa? Kebalikannya, kalau sampai umat ini bersepakat, berarti pasti ala huda, di atas petunjuk, di atas apalagi istilahnya kebenaran. Baik, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Berarti kalau sampai umat ini ijma'nya itu tidak sesat, berarti apa? Itu adalah kebenaran. Disebutkan dalam catatan kaki di sini ada beberapa hadis. Untuk yang Ibnu Umar hadisnya dhaif jiddan. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain rata-rata dhaif jiddan kecuali yang riwayat apa Ibnu Abbas. Apakah beliau menyebutkan di sini yang Ibnu Abbas yang Hasan. Ada dihasankan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani dan memang sanadnya hasan. Tapi di catatan kaki kita nggak disebut ya untuk yang riwayat, untuk yang hadis Ibnu Abbas yang beliau sebutkan menukilkan dari Al-Busiri rahimahullah hadis Abi Dzar, Abi Malik Al-Asy'ari, Ibni Umar, Abi Nadrah dan Qudamah bin Ubaidillah. Baik, wa fi kulli nadhar, semuanya sanadnya itu harus diperiksa lagi. Betul, semuanya sanadnya dhaif. Yang terkuat dan memang Hasan lidzatih itu adalah yang hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sayangnya nggak disebutkan di catatan kaki sini malah. Karena itu yang sanad yang terkuat. Tapi nggak apa-apa. Baik, yang keempat an-naqul. Kita katakan, baik sekarang dalil nadhari. Kalau tadi dalil asari, dilihat dari dalil yang ada periwayatan. Dalil 1, 2, 3. Sekarang yang keempat ini dalil nadhari. Dari sisi apa? Dari sisi penelitian. Kita katakan ijma'ul ummah ala syai'. Kesepakatan umat ini terhadap suatu perkara ada kemungkinan imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batila. Boleh jadi itu suatu kebenaran, boleh jadi itu suatu kebatilan. Iya kan? Jelas kita akan mengatakan itu kepada orang-orang. Baik, misalkan umat ini sepakat, pasti apa? Mungkin betul, mungkin keliru. Tak mungkin keluar dari salah satu dari dua hukum tadi. Sekarang misalkan betul. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Kalau itu kebenaran, maka pasti hujjah. Karena apa? Yang namanya kebenaran kita wajib ikut kebenaran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk kepada peringatan dari Allah dan kepada kebenaran yang telah turun? Berarti memang kebenaran adalah hujjah. Kita wajib ikut kebenaran. Baik, kalau umat sampai sepakat, berarti apa? Misalkan kesepakatannya itu betul, berarti ini hujjah. Baik. Yang kedua, wa in kana batilan, kalau ternyata kesepakatan umat ini adalah suatu kebatilan, maka kita tanya dia, fa kayfa yajuz an tujma'a hadhil ummatu allati hiya akramul umam? Maka bagaimana mungkin umat ini tersatukan, terkumpulkan, padahal umat ini adalah umat yang paling mulia. Allah di sisi Allah Ta'ala mundu ahdi nabiyiha, sejak zaman nabinya ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, ala amrin batil,
terhadap suatu kebatilan, umat ini sampai terkumpul, sampai kalimatnya tersatukan kepada suatu kebatilan, ini nggak mungkin. Sementara umat ini adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. La yardha bihillah, yang mana Allah tidak meridhoi, nggak mungkin itu. Wa hadza min akbaril muhal, dan ini termasuk perkara mustahil yang paling besar. Berarti apa? Kalau kemungkinan kedua itu tidak tepat, berarti yang tersisa adalah kemungkinan pertama, yaitu apa? Yaitu ini adalah hujjah karena ini benar. Baik, ilahuna wallahu a'lam.